Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara muslim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Wahai saudaraku, marilah kita menyadari diri, memperbaiki amalan kita dengan sekuat tenaga. Marilah kita amati setiap zaman dengan cermat, sebab ada zaman yang keburukannya banyak dan kebahagiaannya sedikit. Kesedihannya tersebar rata, kesusahannya banyak, dan keberkahannya sedikit. Oleh karena itu, marilah kita menyadari diri dan berhati-hati. Marilah kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan segenap kemampuan kita agar terhindar dari bencana. Sesungguhnya yang menjerumuskan manusia ke dalam berbagai bencana ini tidak lain adalah kelalaian, pengabaian, dan berpalingnya mereka dari Allah yang Maha Tinggi. Karena itulah Allah Ta'ala murka dan tidak memberikan berkah kepada bumi, sehingga alam porak-poranda dan keadaan makhluk pun terpuruk. Demikianlah saudaraku, di mana zaman yang penuh kelalaian, di mana para pelaku maksiat bermaksiat secara terang-terangan, zaman yang serba sulit, zaman yang pengaruhnya sangat mengkhawatirkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berpaling dari makhluknya, sebab jika Allah meridhoi hambanya, maka Allah akan memandang mereka dengan penuh kasih. Alam pun bercahaya, jiwa senang, dan kebahagiaan pun tampak. Keadaan manusia menjadi baik, keberkahan melimpah ruah, kebaikan semakin meningkat. Para ulama berkata, jika Allah Ta'ala berpaling dari makhluk, maka Allah akan menjadikan alam ini gelap gelita. Maka lenyaplah kesenangan, padamlah cahayanya, hancurlah hati manusia, menjadi buruk keadaan mereka, tersebar rata kesedihan, menjadi sedikit kebaikan, lenyaplah amanah, hilanglah rasa cinta, membumbung tinggi harga-harga, berkuranglah keuntungan para pedagang, orang berakal menjadi bingung, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bumi porak-poranda dan tidak ramah kepada penghuninya. Dalam syair dikatakan, jika aku berkunjung di suatu kota dan tidak kulihat engkau di sana, kota berubah muram wajahnya dan semua menjadi gelap gelita. Wahai saudaraku, bencana ini terjadi karena dosa-dosa manusia, karena manusia melanggar larangannya dan mengabaikan perintahnya. Bukankah kita telah memahami bahwa Allah Ta'ala dapat mensegerakan atau menunda siksa? Siksa yang disegerakan adalah seperti yang telah kusebutkan, yaitu kerusakan alam dan yang lain-lain. Adapun siksa yang ditunda adalah siksa yang dijanjikan di akhirat. Oleh karena itu, orang cerdas seharusnya bangkit dari tidurnya dan mencurahkan semua tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Allah menurunkan siksa dan bencana, maka Allah dengan rahmatnya akan menyelamatkan mereka yang bersungguh-sungguh berhikmat kepadanya. Sebab bencana yang diturunkan akan menimpa semua manusia, yang taat apalagi yang durhaka. Hanya saja bencana yang menimpa orang baik cuman sedikit dan sangat ringan. Meskipun bencana dan musibah dunia itu menyakitkan dan membahayakan, namun demi mencari pahala, maka kaum solihin akan bersabar atas pahitnya qada dan pedihnya bala. Dalam syair dikatakan, baik ataupun buruk perlakuannya, aku pasti ridho kepadanya, dan hatiku pun rela dengan ketentuannya. Meski tak pernah kuhirup aroma keridoannya, meski tak kunjung henti hari-hari amarahnya. Lain halnya dengan orang yang lalai dan suka bermaksiat. Mereka akan mendapat bencana dan malapetaka yang dahsyat. Demikian buruknya perbuatan mereka, sehingga bencana itu juga menimpa orang-orang yang baik di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Perbuatan yang paling sering menyebabkan manusia tertimpa berbagai bencana adalah amalan yang muncul dari hati
yang penuh kedengkian dan ria, terutama jika amalan itu dikerjakan oleh seorang zuhud dan orang yang berilmu, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Bani Israel, kalian menuntut ilmu untuk selain Allah, kalian belajar bukan untuk diamalkan, kalian bersihkan minuman kalian dari kotoran, tapi makanan haram sebesar gunung kalian telan. Kalian memakai pakaian dari bulu domba, tapi menyembunyikan nafsu serigala. Karena itu, demi keagunganku, aku bersumpah akan menimpakan kepada kalian fitnah yang dapat menyesatkan pemikiran ahli fikir dan hikmah. Untungnya setiap terjadi bencana, Allah Ta'ala selalu menyayangi dan melindungi hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 103. Dan sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkar nikmat. Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Wahai saudaraku, marilah kita fikirkan, dekatkan diri kita kepada Allah di saat kita senang, maka Allah pun akan mengingat kita di saat kita mendapatkan kesulitan. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi dan menyayangi hambanya, dan Allah tidak akan melupakan mereka kecuali jika mereka melupakannya. Dalam salah satu kitab diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan bahwa siapa mengingatku, aku pun mengingatnya. Barang siapa yang melupakanku, aku pun melupakannya. Barang siapa beriman kepadaku, hendaknya ia bertawakal kepadaku, sehingga cukuplah aku sebagai pelindung dan pemberinya pahala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya, memberikan kebaikan kepada kita, dan melindungi kita dari semua bencana dengan rahmatnya. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.